Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Artawinata dengan NIM 223040212053 dari Rombel F. Saya selaku moderator dari kelompok 6 yang akan membahas materi Kepulauan Riau dan Jambi. Baik, di sini saya akan memaparkan secara singkat tentang Kepulauan Riau. Kepulauan Riau adalah salah satu kepulauan yang ada di Indonesia. Kepulauan Riau sendiri terbentang dari Selat Malaka hingga Laut Natuna. Untuk Provinsi Kepulauan Riau sendiri itu bisa dibilang sangat strategis karena berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Serta di daerah ini kaya akan berbagai sumber alam, contohnya seperti minyak dan gas serta maritim. Oke, untuk secara keseluruhan, Kepulauan Riau ini terdiri atas 5 kabupaten, 2 kota, 52 kecamatan, dan 299 kelurahan atau desa. Dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil, yang 30%-nya itu belum bernama dan belum berpenghuni. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.272 km², sekitar 96%-nya adalah laut dan 4%-nya adalah daratan. Terima kasih, sekian adalah pemaparan singkat saya tentang Kepulauan Riau dan akan dilanjutkan pemaparan singkat tentang Provinsi Jambi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indri Triani Rianti dari NIM 223030212184. Di sini saya akan menjelaskan tentang Provinsi Kota Jambi. Jambi adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur, di bagian tengah Pulau Sumatera, dan ibu kotanya berada di Kota Jambi. Provinsi dengan luas wilayah sebesar 50.160,05 km ini pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk sebesar 3.5.048,228 jiwa. Kota ini juga merupakan engkel dari Kabupaten Muaro Jambi yang dibelah oleh sungai terpanjang di Sumatera yang bernama Batanghari. Kedua kawasan tersebut juga terhubung oleh jembatan yang bernama Aurduri dari kota Sungai Penuh Jambi. Baik sekarang kita masuk ke materi keadaan geologi Rio dan Jambi. Ya guys. Halo, perkenalkan, nama saya Anggela Afriani Epra dengan NIM 2230 2021 2083. Di sini saya akan membawakan materi yaitu Geografis Provinsi Riau. Riau adalah salah satu wilayah dari 34 provinsi di Indonesia yang terletak di tengah Pulau Sumatera, tepatnya di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Malaka. Nah, secara geografis, Provinsi Riau yang beribu kota di Pekanbaru terletak pada posisi 0,2 derajat lintang utara dan sampai 0,1 derajat lintang selatan, dan 100 derajat sampai 104 derajat bujur timur. Wilayahnya cukup luas dan berada di bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi Riau berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera dan Selat Malaka di sebelah utara. Bersama dengan Provinsi Kepulauan Riau, Selat Malaka masih menjadi pembatas alami di bagian timur. Batas provinsi bagian selatan berupa wilayah Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Sementara itu, batas sebelah barat adalah Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Nah, secara umum, Provinsi Riau berupa hamparan pegunungan, dataran rendah, dan kepulauan. Daerah pegunungan terhampar di bagian barat, yaitu di bagian pegunungan Bukit Barisan. Semakin ke timur, kontur tanahnya semakin menurun, berupa dataran rendah, di lepas pantai bagian timur, bertebaran pulau-pulau baik kecil maupun besar. Dari peta di atas, mungkin kurang jelas, tolong silahkan lihat di Google dengan resolusi yang tinggi. Dengan demikian, apabila dilihat dari atas, wilayah Provinsi Riau diapit oleh dua kenampakan alam yang sangat konduktif, yaitu pegunungan Bukit Barisan dan perarian Selat Malaka. Posisi yang demikian ini tentu sangat mempengaruhi kondisi iklim dan cuaca setempat. Secara umum, Provinsi Riau ini beriklim tropis basah yang dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau.
Curah hujan rata-rata Provinsi Riau ini yang diterima wilayah sekitarnya antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun dengan rata-rata hujan per tahun sebanyak 160 hari. Nah, daerah yang paling banyak menerima hujan yaitu Kabupaten Rokan Hulu atau Kota Pekanbaru. Sementara itu, daerah yang paling sedikit menerima hujan yaitu Kabupaten Siak. Suhu udara rata-rata Provinsi Riau sebesar 25 derajat Celcius, dengan suhu maksimal mencapai 34 derajat Celcius, dan suhu minimum mencapai 20 derajat Celcius. Suhu tertinggi terjadi pada wilayah perkotaan di pesisir pantai. Sebaliknya, suhu terendah meliputi wilayah gunung dan pegunungan yang tinggi. Kelembapan rata-rata dapat mencapai angka 75%. Sedikit berbeda untuk wilayah kepulauan, di wilayah bagian timur dipegunungan oleh sifat-sifat iklim laut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, sebelum saya menjelaskan keadaan geografis Provinsi Jambi, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Elisa Wahyuni, NIM 223030212216. Baik, saya akan menjelaskan. Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Secara geografis, Provinsi Jambi terletak di antara 0,45 derajat sampai dengan 2,45 derajat lintang selatan dan antara 101,10 derajat sampai dengan 104,55 derajat bujur timur. Awalnya Provinsi Jambi menyatu dengan Provinsi Sumatera Tengah, namun pada tanggal 6 Januari 1957, Provinsi Jambi melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Tengah melalui sidang pleno BKRD, Badan Kongres Rakyat di Jambi, dan membentuk provinsi bersendiri. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Jambi antara lain sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat, sebelah timurnya berbatasan dengan Selat Berhala. Na sekarang masuk ke materi demografi dan watak masyarakat Riau dan Jambi. Disimak ya guys. Perkenalkan, saya Yetria Sulawandari dengan NIM 223030212194. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demografi dan kewatakan Riau. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022 sebanyak 6.493 jiwa. Kabupaten atau kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk 994 jiwa. Sedangkan kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni sebesar 210.000. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut, maka angka ketergantungan Riau sebesar 46,47%. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif memiliki tanggungan 47 penduduk usia tidak produktif. Kemudian, watak masyarakat dari Provinsi Riau adalah Melayu. Itu cenderung marintim sehingga memang terbuka bagi budaya lain. Pada abad 17 dan abad 18, masyarakat Melayu tersebar di sepanjang pesisir Laut Jawa, Selat Melaka, Laut Cina Selatan, dan Samudra Hindia. Dalam interaksi tersebut, masyarakat Melayu menyerap budaya lain sembari mengenalkan budaya mereka sendiri. Hal ini menjadi salah satu penyebab karakter orang Melayu terhadap budaya lain sangat terbuka. Perkenalkan, nama saya Rin Putri Telu dengan NIM 223030212165.
Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang demokrasi dan watak masyarakat Jambi. Demografi Provinsi Jambi, luas Provinsi Jambi yaitu 53.435 km persegi. Dengan jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2010 yaitu berjumlah 3.088.618 jiwa. Data ini disampaikan oleh BPS hasil sensus 2010. Jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2006 berjumlah 2.683.289 jiwa. Data ini juga diambil dari data Supas proyeksi dari BPS Provinsi Jambi. Jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2005 sebesar 2.657.536 jiwa. Masyarakat Jambi merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari masyarakat asli Jambi yaitu suku Melayu yang menjadi mayoritas di Provinsi Jambi. Selain itu juga ada suku Kerinci. Sebagian besar masyarakat Jambi memeluk agama Islam yaitu sebesar 90%, sedangkan sisanya merupakan pemeluk agama Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Watak masyarakat Jambi yaitu tidak hanya itu, Jambi disebut memiliki karakter hydraulic society yang diungkapkan oleh Junus Satrio Atmojo, mengungkapkan mereka tidak mengenal pertanian di tanah seperti di Pulau Jawa atau cangkul, tetapi mengenal sistem mata angin dan bintang. Karakter sebagai hydraulic society tersebut ada di masyarakat kuno Batanghari. Karakter ini memiliki ciri khas sama, yakni hidup di depan sungai dan di bagian belakang rumahnya berupa rawa. Sekian penjelasan tentang demografi dan kebiasaan masyarakat Jambi. Na sekarang kita lanjut materi. Sejarah terbentuknya Kepulauan Riau dan Jambi. Ayo guys disimak. Nama saya Selita Bersembiring, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Kepulauan Riau atau Kepri. Sejarah Kepulauan Riau atau Kepri yang merupakan daerah pemekaran Provinsi Riau. Provinsi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 pada tanggal 24 September 2002. Namun penyelenggaraan pemerintahannya baru dimulai 1 Juli 2004 oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno atas nama Presiden Megawati Soekarno Putri. Daerah yang mendapat julukan Bumi Segantang Lada ini juga dikenal sebagai gerbang pariwisata bahari kedua setelah Bali. Kepulauan Riau terlentang sejak zaman prasejarah. Salah satu buktinya adalah penemuan sampar dapur atau tumpukan kerang peninggalan zaman Mesolitikum di Desa Kawal bagian timur Pulau Bintan. Kali untuk berbagai urusan menjadi sangat panjang. Keinginan menjadi provinsi sendiri semakin menguat setelah era reformasi. Saat itu terbentuk Komite Pemekaran Kepulauan Riau atau KPKR yang diketuai oleh H. Arif Rasahan. Lembaga ini bergerak untuk mempersiapkan terbentuknya Kepri menjadi provinsi dengan sejumlah daerah tingkat 2-nya. Tepat pada Sabtu tanggal 15 Mei 1999 diselenggarakan Musyawarah Besar Rakyat Kepulauan Riau di Tanjung Pinang. Dari Mubes itu dihasilkan 3 tuntutan rakyat Kepri yang inti dari 3-nya adalah pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Tanggal 15 Mei sendiri selalu diperingati sebagai Hari Marwah Provinsi Kepri. 96% wilayah lautan yang Kepri miliki saat itu dengan 2.408 pulau yang tersebar menjadi salah satu kekuatan untuk terus membangun.
kembali menegaskan Kepri sebagai poros maritim dengan mengembangkan setiap potensi yang ada tanpa mengesampingkan 4% wilayah daratannya. Konektivitas antar pulau yang ada di Kepri terus digesa. Berbagai pembangunan infrastruktur terus digalangkan. Pemenuhan sarana dan prasarana publik terus ditingkatkan serta mewujudkan guna menjawab setiap kebutuhan masyarakat. Dengan 5 kabupaten yakni Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas, serta 2 kota yakni Batam dan Tanjung Pinang. Selaku ibu kota terus membangun setiap sektor yang ada, menggali setiap potensi yang menjadi unggulan di masing-masing dari 7 daerah tersebut, menjalankan berbagai program dan kegiatan dilaksanakan demi memajukan Kepri, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nimade Junila Safitri dengan NIM 223030212193. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah Kota Jambi. Jambi sebagai daerah permukiman dan pusat kedudukan pemerintah telah berlangsung dari masa ke masa. Penamaan Jambi dan keberadaan Kota Jambi muncul dalam serangkaian cerita sejarah. Sejarah dinasti Sung memaparkan bahwa Maharaja Sanfotsi Swarnabumi berada di Chanpi. Utusan dari Chanpi datang untuk pertama kalinya di Istana Kaisar Cina pada tahun 853 Masehi. Kemudian, utusan kedua datang pada tahun 871 Masehi. Informasi tersebut menandakan bahwa Chanpi yang diidentifikasikan oleh pakar sebagai Jambi dikenal pada abad 9 Masehi. Berita Cina Ling Piolui juga menyebutkan bahwa Chanpi mengirim misi dagang ke Cina. Kata Jambi juga berasal dari Jambe yang merupakan sebutan Pinang dalam bahasa Jawa. Banyak orang memperkirakan bahwa kata tersebut merupakan asal-usul kata Jambi. Dengan adanya perubahan bunyi dan huruf dari Jambe ke Jambi, identifikasi ini menginformasikan kata Jambe ke Jambi pada abad 15. Semasa kerajaan Jambi diperintahkan Putri Selaro Pinang Masak pada 1460 sampai 1480. Kedudukan Jambi secara administratif berubah dalam beberapa tingkatan, mulai dari daerah otonom, kota madya, dan kota besar. Jambi resmi menjadi ibu kota Provinsi Jambi pada 6 Januari 1957 berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Materi terakhir kami adalah Kebudayaan Masyarakat Kepulauan Riau dan Jambi. Halo, perkenalkan nama saya Safitri dari Rombel F dengan NIM 223030212200. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang kebudayaan masyarakat Riau. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan dulu. Kepulauan Riau merupakan sebuah provinsi yang sejak lama telah menunjukkan perkembangannya. Nah, kebudayaan provinsi ini mempunyai beraneka macam jenis suku di dalamnya. Yang pertama itu adalah suku Melayu, suku etnis Tionghoa, Jawa, Bali, Bugis, dan Batak. Fungsi kebudayaan pada umumnya yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Nah, ada juga contoh kebudayaan masyarakat Riau, yaitu seperti rumah adat. Rumah adat masyarakat Riau salah satunya dinamakan dengan Selaso Jatuh Lembar. Nah, rumah ini merupakan tempat tinggal para datu atau pemangku adat. Nah, jadi ini adalah gambar dari rumah adatnya. Baik, perkenalkan nama saya Vita dengan NIM 223040212054. Di sini saya akan membahas tentang kebudayaan masyarakat Jambi. Kebudayaan masyarakat Jambi. Dahulu, Provinsi Jambi adalah pusat kebudayaan. Ada 2 kerajaan besar yang pernah berkembang di wilayah ini, yaitu Kerajaan Melayu dan Jambi. Pengaruh budaya Melayu sangat terasa dalam budaya Jambi. Hal ini disebabkan latar belakang sebagian besar suku asli Jambi berasal dari suku bangsa Melayu. Oleh karena itu, diperlukan kearifan tersendiri agar kebudayaan ini tidak hilang tergerus budaya asing yang belum tentu baik bagi masyarakat Provinsi Jambi. Di sini ada beberapa poin yang menjelaskan tentang kebudayaan Jambi. Poin pertama yaitu rumah adat Jambi.
Rumah adat yang mewakili Provinsi Jambi itu bernama Rumah Adat Sepucuk Jambi, Sembilan Luruh. Bentuk rumah adat ini merupakan bentuk rumah adat masyarakat suku Melayu Jambi yang dinamakan rumah betiang. Rumah adat ini memiliki ciri khas berbentuk rumah panggung yang terbuat dari kayu. Poin kedua, pakaian adat Jambi. Pakaian adat adalah pakaian yang dikenakan pada saat ritual-ritual adat seperti upacara adat kelahiran, perkawinan, penyambutan tamu, kematian, dan kegiatan adat lainnya. Pakaian adat masyarakat Jambi dalam kesehariannya mengenakan kain dan baju tanpa lengan. Kaum wanita mengenakan baju kurung dan selendang sebagai penutup kepala. Poin ketiga, kesenian Jambi. Ada berbagai kesenian tradisional di Provinsi Jambi. Kesenian tradisional ini bersumber dari suku-suku bangsa yang menetap di Jambi. Ada sekitar 220 jenis kesenian, sebagian besar berupa tari-tarian. Kesenian lainnya yaitu seni musik, lagu daerah, serta pahat atau ukir, dan seni bela diri. Poin keempat, tarian tradisional Jambi. Provinsi Jambi sangat kaya akan beragam kesenian tarian tradisional. Kesenian tari Jambi diperkirakan mencapai 98 jenis tari yang tersebar di berbagai daerah. Beberapa nama tarian tradisional Jambi tersebut antara lain seperti tari selampit 8, tari rangup, tari joget batanghari, tarian sekapur sirih, tari serentak satang, tari yo-iyo, tarian tuk kuda, dan lain sebagainya. Poin ke-6, lagu daerah Jambi. Jenis lagu daerah Provinsi Jambi sangat beragam, mulai dari jenis lagu anak-anak sampai lagu orang dewasa. Poin ke-6, kerajinan rakyat Jambi. Ada beberapa jenis kerajinan rakyat yang berkembang di Provinsi Jambi. Kerajinan-kerajinan ini bersumber dari budaya suku-suku bangsa setempat. Poin ke-7, upacara tradisional Jambi. Masyarakat Provinsi Jambi mengenal beberapa jenis upacara adat lingkaran hidup serta upacara yang berhubungan dengan aktivitas hidup sehari-hari masyarakat dengan lingkungannya. Poin ke-8, senjata tradisional Jambi. Senjata tradisional Jambi yaitu keris. Keris merupakan lambang perjuangan rakyat Jambi melawan penjajah yang disebutkan dengan keris bernama keris Siginjai. Sekian pemaparan saya tentang kebudayaan masyarakat Jambi. Terima kasih. Kalau Jalan Menjinjak Bumi, Kalau Terbang Menjinjak Awan, Sekian dari kami Aosimila, Tepek Tangan.